البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin abdika wa rasulik wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Baik. Baik, kita belum menyelesaikan kalam dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Masih masuk di muka surat 29 tuh ya. Baik, wa amma makna fa inna qaulahum minhu bada'a. Adapun makna dari ucapan para salaf, dari Allah lah Al-Qur'an itu mulai, huwal mutakallimu bih, yaitu Allah lah yang mengucapkannya. Jadi ini bukan semata-mata ucapan Nabi Muhammad atau ucapan malaikat Jibril, bahkan ini adalah ucapan Allah. Nabi Muhammad dan malaikat Jibril sekedar penyampai sahaja. Wa huwallazi anzalahu min ladun, dialah yang menurunkan Quran itu dari sisinya. Laisa huwa kama taqulul Jahmiyah, tidak seperti yang dikatakan oleh orang Jahmiyah, annahu khuliqa fil hawa, bahwasanya Quran itu tercipta di udara. Sok taunya mereka. Lihat masa turunnya Quran saja tidak, tapi sok tahu. Au ghairih, atau yang lainnya. Sebagian yang lain mengatakan apa? Mungkin tercipta di pokok, di sebatang pohon, seperti cerita tentang Nabi Musa itu. Beliau mendengar kalamullah lewat sebatang pohon. Baik, lalu dikatakan, oh berarti berarti kalamullah tercipta di dalam suatu makhluk. Ini sok tahunya mereka. Terserah Allah. Allah yang memfirmankan, kemudian mereka mendengar dari arah mana, itu terserah Allah Ta'ala. Au bada'a min indi ghairih, atau mereka mengatakan Quran itu dimulai dari yang selain Allah, padahal terang-terangan itu adalah dari Allah. Allah Ta'ala berfirman, walakin haqqal qawlu minni la'amla'anna jahannam, akan tetapi pastilah ucapan dariku. Jadi Quran itu mulainya dari Allah, bukan dari makhluk. Bahwasanya aku akan memenuhi neraka jahanam dan seterusnya. Intinya kalamullah itu memang dari Allah. Adapun kemudian manusia mendengar dari arah mana, itu terserah Allah Ta'ala. Wa amma ilaihi ya'ud, adapun makna hanya kepada Allah lah Quran itu kembali. Fa innahu yusra bihi fi akhir zaman, sesungguhnya di akhir zaman Al-Quran akan diperjalankan di malam hari. Minal masahifi was sudur, dari mushaf-mushaf dan dari dada-dada penghafalnya. Betul-betul ditarik kembali oleh Allah Ta'ala. Fala yabqa fi suduri minhu kalimah, maka tidak tersisa satu kata pun dari Quran di dalam dada. Wala fil masahifi minhu harf, demikian pula tidak tersisa dari mushaf-mushaf satu huruf pun dari Al-Quran di dalam mushaf itu. Baik, tentunya ini adalah alamat kehancuran segalanya, karena Quran diturunkan untuk kemaslahatan. Kalau sampai ditarik kembali, berarti memang sudah tiba waktunya untuk hancur. Makanya kita usahakan menjaga apa yang sudah kita hafal, walaupun kita misalkan belum mampu menghafal semua atau setengahnya, tapi apa yang sudah kita hafal kita ulang-ulang, kita baca baik-baik agar dia selalu terpelihara, karena ini akan mendatangkan berkah, akan menolak berbagai sihir dan tipu daya syaitan dan seterusnya, keberuntungan, dan juga mendatangkan taufik dengan seizin Allah. Ila qaulih, sampai pada ucapan Syekhul Islam, hakadza qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam,
Demikian pula sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Ma taqarrabal ibadu ilallah bimithli ma kharaja min." Tidaklah para hamba mendekatkan diri mereka kepada Allah dengan suatu amalan yang semisal dengan apa yang keluar dari Allah, yakni Al-Quran, yaitu ibadah banyak. Namun ibadah yang terbaik adalah kita membaca apa yang keluar dari Allah, membaca risalah dari Allah Ta'ala, yaitu Al-Quran. Hadisnya diperselisihkan kesahihannya, yang benar dia agak lemah, tapi tidak berat kelemahannya itu. Intinya membaca Quran termasuk amalan yang terbaik. Satu huruf saja diberi pahala berapa? 10 kali lipat. Membaca yang lain tidak seperti itu. Wa qala Khabbab bin al-Arat radhiyallahu an, "Ya hantah, taqarrab ila Allah bimastata'at." Wahai engkau, ketika bicara kepada salah seorang pembantunya. Pembantu bukan hanya dibiarkan sibuk kerja duniawi atau apa, tapi juga diingatkan untuk rajin-rajin membaca Al-Quran. Dekatkan dirimu kepada Allah bimastato, dengan ibadah apapun yang engkau mampu. Tidak dibebani melebihi kemampuan, tapi intinya rajin ibadah. Apa yang engkau mampu, lakukan. Fala yataqarraba ilaihi bisyai'. Berarti dohirnya fa'ilnya siapa? Ataukah yutaqarrab? Fala yutaqarraba ilaihi bisyai' ahabba ilaihi mimma kharaja min. Maka tidaklah Allah itu didekati dengan suatu amalan yang lebih dia cintai daripada apa yang keluar dari dirinya, yaitu membaca Al-Quran. Baik. Wa qala Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, lamma qara'a Qur'ana Musailimah al-Kadzdzab. Tatkala beliau membaca Quran si Musailimah al-Kadzdzab dengan apa? Bait-bait syair yang dikatakan ini wahyu, maka beliau mengatakan, inna hadzal kalam lam yakhruj min il. Sesungguhnya ucapan ini tidak keluar dari il, yakni Rabb. Ini beliau memakai bahasa Ibrani. Il artinya adalah Allah, Israel, Israfil, Jibril. Il artinya Allah. Waja'a fiha, dan datang di dalam permasalahan di dalam kalam para salaf, wa minal imani bi annal Qur'ana kalamullah, termasuk dari keimanan adalah bahwasanya Al-Qur'an itu kalamullah, munazzalun ghairu makhluk, diturunkan dia itu dan dia bukan makhluk, minhu bada'a wa ilaihi ya'ud, dari Allah lah Quran itu mulai dan hanya kepada Allah lah dia itu kembali. Wa anna Allah takallama bihi haqiqah, dan bahwasanya Allah mengucapkan itu secara hakiki. Wa anna hadzal Qur'an alladzi anzalahu Allahu ala Muhammad, dan bahwasanya Quran yang Allah turunkan kepada Muhammad, huwa kalamullahi haqiqah, itu adalah kalamullah yang hakiki, la kalamu ghairi, bukan kalam yang lain, bukan kalam selain Allah, ini kalamnya Allah. Wala yajuzu itlaqul qaul bi annahu hikayatun an kalamillah, tidak boleh kita melontarkan ucapan, mengucapkan bahwasanya Quran itu hikayat dari kalamullah, seperti ucapan orang-orang Maturidiyah mengatakan Quran yang di hadapan kita ini sekedar hikayah, sekedar apa? Penukilan dari kalamullah, dia bukan kalamullah. Berarti apa? Hakikatnya mereka menuduh yang di hadapan kita ini makhluk. Baik. Kenapa? Karena yang kalamullah itu yang dalam Lauhul Mahfuz saja katanya. Dan ini sok tahunya mereka. Memangnya mereka sudah pernah lihatkah Quran yang di dalam Lauhul Mahfuz? Dan tidak memungkinkan untuk Allah Ta'ala memfirmankan pada kali yang lain langsung kepada Jibril. Ini sok tahunya mereka. Baik. Au ibarah, atau ungkapan. Ini berarti apa? Bantahan terhadap Asy'ariyah yang mengatakan Al-Quran ibaratun an kalamillah, ungkapan dari kalamullah. Maknanya itu dari Allah, tetapi lafaz-lafaznya itu yang menyusun adalah Jibril. Itu sok tahunya mereka, jumpa Jibril aja tidak. Yang betul Quran kalamullah, selesai. Dengan dalil-dalil yang telah kita lewati. Allah menamakan Quran yang dibaca oleh kaum muslimin
sebagai kalamullah, hatta yasma'a kalamullah. Bukan ibarah, bukan hikayah. Bal idza qara'ahun nas, bahkan apabila manusia membacanya, au katabuh, atau mereka menulisnya, fil masahif, di dalam mushaf-mushaf, lam yakhruj bidzalika an ayyakuna kalamullah. Dengan itu semua dia tidak keluar dari sebagai kalamullah, tetap dia kalamullah. Fa innal kalam innama yudafu haqiqatan ila man qalahu mubtada'an. Karena Al-Quran, karena yang namanya kalam itu hanyalah disandarkan secara hakiki kepada yang mengucapkannya pada kali yang pertama. Siapa yang pertama kali mengucapkan Al-Quran, melafadzkan Quran? Allah Ta'ala, berarti dia kalamullah. Selesai, tak perlu kita letih-letih membayangkan terlalu mendalam. La ila man qalahu muballighan mu'addiya. Bukanlah ucapan itu disandarkan kepada pihak yang mengucapkannya sebagai penyampai atau yang menunaikan. Seperti misalkan di sekolah, cikgu mengatakan, apa itu istilahnya itu? I sama dengan MC kuadrat. Ini ucapan siapa? Jelas murid-murid akan mengatakan, oh ini ucapan siapa itu? Albert Einstein. Tak layak kemudian cikgu mengatakan, nah ini ucapan saya, kan tadi saya yang mengucapkan. Jelas orang-orang akan langsung mengatakan, tak ini ucapan Albert. Jelas kalam itu dinisbatkan kepada yang mengucapkannya pertama kali. Juga misalkan apa, syair, ya ajaban kaifa yu'sal ilahu wa kaifa yajhaduhul jahidu. Wahai umat manusia, sungguh mengherankan bagaimana Allah itu didurhakai dan bagaimana penentang sampai menentang adanya Allah, dan seterusnya. Jelas kita tak mengatakan, oh ini kan ucapan Anda Ustadz, tak. Tapi orang langsung mengatakan, orang yang tahu, ini adalah ucapan Ibnul Mu'taz rahimahullahu ta'ala, dari kalangan tabi'in atau atba'ut tabi'in. Penyair yang terkenal itu. Kenapa? Karena ucapan dinisbatkan kepada yang mengatakannya pertama kali, bukan yang menyampaikan. Selesai dari kalam Syekhul Islam dalam Majmu'ul Fatawa. Kita habiskan catatan kaki untuk yang pertama, ini hadis pertama. Hadhihi kulluha min manaqibil Qur'an wa fadhailih. Ini semua bagian dari kedudukan tinggi Al-Quran dan keutamaan-keutamaannya. Wala ahada min kalamil makhluqin, tidak ada satupun dari ucapan para makhluk ya belughu hadhil manqabata wal martabata wal manzilah, yang mampu mencapai posisi ini, mencapai level ini, mencapai kedudukan ini. Kalam makhluk penuh dengan kekurangan dan sebagainya. Makanya ini layak untuk menjadi dalil pertama tentang apa, keutamaan Quran, bahwasanya dia adalah kalamullah, bukan makhluk. Marhaban. Sekarang kita masuk ke hadis kedua. Al-haditsus tsani, Al-Quran mahfuz. Al-Quran itu terpelihara. Ini juga keutamaan besar. Kalam-kalam makhluk tak terpelihara kecuali yang Allah kehendaki, yaitu hadis Nabi Muhammad SAW dipelihara, karena dia semisal dengan Quran dari sisi fungsi dan hujiyahnya. Tapi secara umum yang selain itu semua tidak terpelihara. Ini keagungan Quran, dia terpelihara. Kita baca dalilnya. Qala al-Imam Muslim rahimahullah fi sahihi Muslim bi raqam al-khamis wa sittin ba'da samani mi'ah wal alfain, 2865. Haddatsani Abu Ghassan al-Misma'i wa Muhammad ibn al-Musanna wa Muhammad ibn Bashar ibn Utsman. Wal lafdhu li Abi Ghassan wa ibn al-Musanna. Ada beberapa perbedaan lafaz, tapi yang akan dinukilkan oleh Imam Muslim adalah lafaz Abu Ghassan al-Misma'i dan Muhammad ibn al-Musanna. Qala, mereka berdua mengatakan, haddatsana Mu'adz bin Hisham. Qala haddatsani abi an Qatadah. Siapa ayah Mu'adz bin Hisham? Yaitu Hisham bin Sambar ad-Dustuwai min asbatin nas bi Qatadah. An Qatadah an Mutarrif bin Abdullah bin Syekhir an Iyad bin Himar al-Mujashi'i radhiyallahu an. Ya, ini nama ayahnya, ini masa jahiliyah sih ya. Tapi paling tak anaknya namanya bagus, Iyad. Yaitu apa? Sebagai pengganti.
Ini salah tulis, ini yang betul himar bukan jimar. Iya, ini titiknya dibuang. Iya. Ini nama di jahiliyah, nggak tahu dulu gimana orang tuanya kasih nama macam itu. Kasihan. Baik. Kemudian anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala dzata yaum fi khutbatih. Pada suatu hari Rasulullah, yaitu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada suatu hari bersabda di dalam khutbah beliau, ala inna rabbi amarani an u'allimakum ma jahiltum. Ketahuilah. Tayyib, ala ini harfu tanbih ma'ruf di dalam nahwu. Kalau dalam ilmu balaghah ini adalah harfu taukid untuk menguatkan bahwasanya yang akan diceritakan ini penting sekali. Nah, fungsi harfu taukid yaitu apa? Mengisyaratkan seakan-akan Nabi mengucapkan dua kali saking pentingnya. Sesungguhnya Rabbku memerintahkan kepadaku untuk mengajarkan kepada kalian perkara yang kalian tidak tahu. Mimma allamani, dari sebagian yang Allah ajarkan kepadaku yaumi hadza, pada hari saya ini. Yang belum diajarkan hari yang lain. Intinya tugas Nabi adalah menyampaikan, tidak menyembunyikan ilmu yang diwajibkan untuk disampaikan. Kullu ma yaitu Allah berfirman dalam hadis qudsi, kullu malin nahaltuhu abdan halal. Semua harta yang aku berikan kepada seorang hamba itu adalah halal. Yaitu asal, ini pembahasan usul fikih. Asal dari seluruh harta benda di dunia ini adalah halal. Tergantung Allah berikan pada siapa. Kalau diberikan kepada si Amir ya halal untuk si Amir. Kalau diberikan pada si Maryam ya halal untuk si Maryam. Baik. Inilah hukum asalnya. Wa inni khalaqtu ibadi hunafa'a kullahum. Dan sesungguhnya aku menciptakan para hambaku, mereka semua itu dalam keadaan lurus. Hunafa jamak dari hanif, yaitu apa? Fitrahnya al-ma'il anil batil ilal haq, condong dari kebatilan menuju kepada kebenaran. Asal manusia itu cinta pada kebenaran, cinta pada keadilan, benci pada kebatilan, benci kepada kezaliman dan sebagainya. Ini fitrah. Wa innahum atathumus syayatin, dan sesungguhnya mereka didatangi oleh para syaitan. Ya, syaitan banyak sekali. Dalam tidur pun sering mengganggu. Fahtalathum an dinihim, lalu syaitan itu yang menggelincirkan mereka dari agama mereka. Nauzubillah. Asal dari agama kita agama hanif, hanifan muslimah. Wa harramat alaihim ma ahlaltu lahum, syaitan mengharamkan kepada mereka apa yang aku halalkan untuk mereka. Intinya memutarbelitkan syariat, padahal syariat jelas dengan dalil yang jelas. Wa amarathum ayyushriku bi ma lam unazzil bihi sultana, dan para syaitan memerintahkan kepada para hambaku untuk berbuat syirik terhadapku sesuatu yang tidak aku turunkan argumentasi terhadapnya. Memang intinya adalah apa? Mengajak pada kesyirikan. Jangan jadi ahli tauhid. Naudzubillah. Baik. Kita tambah sedikit. Wa innallaha nazara ila ahlil ard, dan sesungguhnya Allah melihat kepada penduduk bumi. Famaqatahum arabahum wa ajamahum. Lalu Allah murka kepada mereka yang Arab dan ajamnya. Semuanya dimurkai pada masa tersebut sebelum datangnya Nabi Muhammad. Illa baqaya min ahlil kitab, kecuali sisa-sisa dari ahli kitab yang setia di atas ajaran Nabi Isa dan sebagainya. Yang lain-lain dimurkai karena tersesat jauh. Waqal, Allah berfirman, yaitu berfirman pada Nabi Muhammad. Sekarang giliran Nabi Muhammad yang diperintah untuk berdakwah. Innama ba'astuka li abtaliyaka wa abtaliyabik. Aku hanyalah mengutuskan engkau untuk aku mencabar dirimu dan mencabar orang lain dengan dirimu. Mencabar kesabaran Nabi dan penyampaian risalah. Mencabar umat manusia apakah taat pada Nabi ataukah malah tidak mau taat pada beliau. Menguji ya? Kenapa? Iya, menguji. Ya, tamam. Jelas itu bahasa ma'ruf, menguji. Wa anzaltu alaika kitaban la yaghsiluhul ma, dan aku telah menurunkan kepadamu sebuah kitab yang tidak dicuci oleh air, yaitu tidak luntur dia. Kenapa? Ya karena dipelihara, selalu dijaga.
oleh Allah Ta'ala melalui para penghafalnya, para penelitinya, dan seterusnya. Taqra'uhu na'iman wa yaqdhan, engkau membacanya ketika tidur dan ketika terjaga, yaitu engkau hafal. Bahkan terkadang mungkin banyak dari kita yang mengalami itu ketika di alam mimpi, tahu-tahu diganggu jin atau setan, tahu-tahu kita tanpa sadar kita membaca ayat kursi atau membaca la ilaha illallah atau membaca qul huwallahu ahad, terus kita terbangun dalam keadaan lidah kita mengucapkan itu. Ini penjagaan, ini bagian dari keberkahan Quran. Baik. Iya, tahu-tahu ketika bangun lidahnya masih mengucapkan itu. Ini taufik, penjagaan. Ini adalah keberkahan. Kitab yang lain tak seperti itu. Baik. Yang berikutnya ini pembahasan yang bukan Al-Quran, kita akhirkan insya Allah karena sudah cukup insya Allah.